Untuk membedakan adanya nyeri pada bahu, nyeri biasa mungkin karena otot yang menegang atau mungkin ada radang akut, dengan perbedaan dengan frozen shoulder adalah biasanya di rentang gerak dan nyerinya di saat digerakin. Apabila pada kasus-kasus akut hanya peradangan biasa, biasanya pergerakannya masih baik, baik aktif maupun pasifnya. Biasanya mungkin aktifnya akan nyeri, tapi begitu kita bantu secara pasif, biasanya gerakan itu akan menambah atau bertambah lah. Kalau pada kasus frozen shoulder lebih sering satu yang paling khas adalah adanya gangguan gerakan ke berbagai arah. Misalkan contoh, ke depan terbatas, ke samping terbatas, ke belakang terbatas, ataupun rotasi berputar terbatas. Kemudian biasanya kita periksa dengan pemeriksaan pasif test. Kalau frozen shoulder dia kan kapsul sendinya lengket, kaku, mengkerut. Nah, biasanya kalau kita tambahkan gerakan pasif yang kita lakukan ke pasien, biasanya itu sudah terkunci, jadi tidak bertambah. Jadi itulah perbedaan paling khas antara frozen shoulder dengan nyeri bahu biasa. Pemirsa, pernah nggak sih Anda ngerasa kayak bahu Anda tuh sakit gitu ya, linu, nyeri gitu, apalagi kalau digerakin. Nah, hati-hati, siapa tahu Anda mengalami namanya frozen shoulder. Nah, apa itu frozen shoulder? Kenapa kita bisa mengalami ini dan gimana cara mengatasinya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar sendi bahu. Nah, pembahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Akas M. Biomed, SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, subspesialis tangan, lengan, dan bedah mikrokonsultan dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta. Selamat pagi Dr. Akas, apa kabar? Pagi Mas Raden, kabar udah lama baik? nggak kesini ya dok? Iya udah lama. Selamat datang kembali dok. Semoga nggak bosen ya dok ya. Dok, hari ini kita akan membahas seputar frozen shoulder. Ini kayaknya istilah yang sebenarnya banyak dialami, cuman mungkin orang nggak ngerti dengan istilah ini gitu ya. Padahal mungkin di luar sana yang mengalami frozen shoulder itu banyak, tapi mungkin mereka tidak teredukasi dengan baik apa itu frozen shoulder. Makanya hari ini kita akan membahas tentang itu. Tapi sebelum bahas itu, kita bahas mitos fakta dulu dok. Yang pertama, nah ini dia ya, olahraga angkat beban katanya berbahaya untuk sendi bahu. Oke, secara nalar logikanya orang awam, ketika kita weightlifting gitu ya, angkat berat, kan otomatis satu sendi yang ditopang gitu ya adalah di sendi bahu kita gitu ya, sehingga kita berbicara olahraga angkat berat, wah ini bahaya di bawah sendi bahu karena akan sangat menggunakan powernya luar biasa. Tapi kan untuk beberapa case kayak atlet itu kan hal yang biasa. Apakah ini hanya untuk orang-orang yang quote and quote FOMO dong gitu ya? FOMO olahraga sih bagus ya, tapi ketika kita berbicara kayak wah angkat berat itu pasti akan berbahaya buat sendi bahu, betul nggak sih? Oke, kalau menurut saya mitos ya itu. Oh. Jadi pada dasarnya saya sendiri setuju dengan olahraga angkat beban itu sendiri. Kalau kita pernah, mungkin Mas Raden pernah dengar, the key of longevity is a muscle. Oh ya. Semakin otot kita bagus, ini tabungan buat kita di hari tua sebetulnya. Yang menopang tulang kita, sendi kita siapa? Otot. Semakin betul. kita bagusin ototnya, semakin kita latih ototnya, ke depannya kita ya mungkin nggak gampang mengalami tulang kropos, keseimbangan, kestabilan badan kita bagus, core bagus. Tapi memang bisa nggak nyebabin cedera? Ya mungkin bisa apabila ada beberapa faktor tertentu. Misalkan kurang memahami teknik yang benar. Betul. Biasa kayak orang datang ke gym, saya lihat sebelah saya ngangkat 30, saya mau ngangkat 30 juga, sebelahnya ngangkat 40, saya mau ngangkat 4. Itu kan dibilangnya ego lifting. Ya selalu kita mulai dengan apa yang kemampuan kita dulu. Pelajari teknik yang benar dulu. Start dari yang kecil dulu, yang ringan dulu. Kemudian satu, jangan overuse. Itu. Ya, selalu ada waktu untuk resting. Dengan resting itu kan muscle kita juga kebentuk juga kan. Jadi biarkan proses itu berjalan, nggak usah yang kalau atlet mungkin ya dia diawasi oleh profesional dari dietnya, dari mana. Cuman kayak kita yang
orang awam ya sebenarnya yang saya dengar 150 menit 1 minggu itu udah cukup sebetulnya untuk weight lift. Weightlifting ya. Oke, kan kadang-kadang orang ke-trigger ya dok ya. Oke sih dia alasannya bagus olahraga di fitness center gitu ya, teman-temannya tuh pada weightlifting juga. Tapi once mereka kayak masa sih aku nggak bisa, aku juga harus bisa. Nah itu yang overuse ya. Ego lifting. Ego lifting ya, juga weightlifting tapi ego lifting gitu ya. Nah tapi ada nggak dok beberapa catatan yang lain kayak syarat dan ketentuan berlaku bagi mereka yang punya kondisi khusus di tulang atau sendinya terutama di bahunya, dalam artian mereka pernah ada cedera, mereka punya ada kondisi khusus medis di seputar sendi bahunya sehingga ketika kita berbicara angkat berat itu sebenarnya bagus dengan teknik yang benar, tapi ketika ada riwayat-riwayat itu bisa jadi ini tidak berlaku. Ya, sebenarnya balik lagi kita memang selalu sesuaikan dengan kondisi klinis yang orang itu alami. Misalkan seperti memang punya riwayat cedera bahu dan lain-lain ya diharapkan mungkin diistirahatkan dulu, kemudian ditreat dulu dengan baik, dan yang paling penting jangan self-diagnose dulu. Itu yang paling penting. Maksudnya kalau memang mengalami gejala-gejala seperti nyeri atau mungkin yang akan kita bahas hari ini frozen shoulder, karena orang awam gampang sekali datang ke kita terus ngomong, saya frozen shoulder dok, nggak tentu juga gitu loh. Jadi, belum diperiksa. Belum diperiksa. Kayaknya saya frozen shoulder deh dok. Ya terima kasih karena adanya ChatGPT dan lain-lain. Jadi mereka jadi sering seperti itu. Walaupun bagus mereka mencari tahu, tapi tetap menurut saya jangan self diagnose. Misalkan memang kita hobi gym, tapi saat itu kita lagi mengalami cedera, jangan kita paksakan. Semakin kita paksakan overuse malah cedera kita malah bisa jadi lebih parah. Dan akhirnya penyembuhannya jadi yang lebih lama lagi. Jadi sesuaikan dengan kondisi badan kita. Walaupun seperti kayak kakek nenek 60 tahun masih boleh angkat beban. Boleh. Ada beberapa senior saya di bidang ortopedi 70 tahun masih ngangkat beban. Wow, keren. Jadi postur masih bagus dan lain-lainnya. Itu yang sebenarnya saya bilang, ternyata benar istilah key to longevity itu benar gitu. Jadi umur segitu di saat kita menjadi kakek nenek pasti kita mau dong bisa gendong cucu kita. Bukan yang baru gendong dikit aduh boyokan atau sakit gitu kan. Aduh sakit boyoknya gitu. Enggak kayak gitu. Jadi sebetulnya ya balik lagi semua itu tetap ketemu profesional dulu, dicari tahu dulu, malah sebelum misalkan memulai angkat beban atau apa, diskusi aja dulu sama dokternya. Misalkan ada gejala-gejala klinis apa, jadi kita bisa, ini jangan, ini boleh, ini jangan, ini boleh gitu. Oke. Iya. Jadi ada stop and go-nya do's and don'ts-nya. Do's and don'ts-nya ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya. Nah ini juga, meskipun sekarang kayaknya lebih banyak orang menggunakan gawai ya dibandingkan dengan tas, tapi masih ada orang-orang beraktivitas dengan menggunakan tas. Nah menggunakan tas di satu sisi ini katanya bisa merusak sendi bahu. Kan ada beberapa jenis tas yang dia memang dibuat untuk di satu sisi gitu kan. Kalau backpack kan bisa dua-duanya, kecuali mereka memilih untuk salah satunya gitu ya. Tapi kan ada yang benar-benar satu sisi, entah sesimpel kayak ibu-ibu belanja ke pasar itu kan ditenteng, meskipun kayak ya cuma belanja tapi kan itu daily basis ya, sehingga akhirnya jadi akan terulang repetitif. Itu bisa berbahaya nggak sih buat sendi bahu dok? Oke, sebetulnya dibilang berbahaya mungkin tidak. Tapi menurut saya apakah penggunaan one-sided bag kayak sling bag, messenger bag atau apa yang satu sisi itu bisa menyebabkan gangguan pada sendi? Bisa. Bisa. Jadi menurut pengetahuan saya di saat kita pakai satu sisi kan ada terjadinya muscle imbalance antara sisi yang terkena beban dan yang enggak. Otomatis ini yang mengalami, misalkan kita pakai sisi kanan, yang kanan pasti akan mengalami tekanan berlebihan, extra pressure dan lain-lain. Nah itu kalau terus-menerus dapat menyebabkan mungkin kondisi-kondisi seperti peradangan, kemudian bisa juga sampai kerusakan sendi atau mungkin postural, sendinya jadi berubah, entah kayak skoliosis dan lain-lain, itu bisa. Pada saat yang berkepanjangan. Jadi memang disarankan bila kita memang pakai tas, sesuaikan dengan proporsi tubuh kita yang proporsional ya. Mungkin backpack atau memang yang kayak shoulder bag
yang benar-benar ada bantalannya dan lain-lain, dan nopangnya benar-benar pas di badan kita gitu, di titik badan kita, itu boleh gitu. Tapi kalau yang satu sisi, ya bisa cenderung menyebabkan seperti itu, tapi nggak selalu juga. Oke ya. Jadi memang kondisinya harus lagi ini akan kembali ke personalnya masing-masing juga, kayak kondisi dari sendinya itu juga sangat berpengaruh ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga. Bahu berbunyi tanda adanya masalah pada sendi. Nah kan sering kadang-kadang kretek gitu ya. Nah ini sebenarnya ketika ada bunyi-bunyian itu gitu ya, itu emang ada masalah dok? Atau lebih orang bilangnya enggak, itu ada angin gitu ya, angin keluar? Atau sebenarnya apa bunyi itu tuh datang dari mana dan itu masalah atau bukan? Ya, kalau buat masalah bunyi-bunyi di sendi ya, kita ngomong secara garis besar lah sendi. Saya dokter dengan kekhususan tangan dan ekstremitas atas. Sering nggak kita kretek-kretekin tangan kayak gini? Iya. Iya kan, sering kan. Apakah itu bahaya? Tidak sebetulnya. Tidak. Jadi fenomena itu yang biasa kita sebut fenomena tribonukleasi. Jadi di dalam sendi itu kan ada cairan ya, cairan sinoviumnya kan. Nah, dia keluar seperti bubble pop gitu loh, kayak gelembung. Nah, yang kita pecahin tuh bubble popnya itu. Jadi nanti dia ngelumasin lagi, gitu. Begitu pula di bahu kita, misalkan ada bunyi, ya bunyi-bunyi clicking sound yang normal tribonukleasi itu bisa. Tapi yang harus diwaspadai adalah gini, ada clicking sound, tapi ada gejala penyerta lain, misalnya nyeri. Nah itu udah something strong. Atau ada clicking sound, terus gerakannya terbatas, kok saya nggak bisa ya ngangkat penuh, kok saya nggak bisa ya begini. Nah itu berarti ada masalah. Tapi kalau hanya murni clicking sound, belum tentu itu masalah. Itu bisa aja fenomena tribonukleasi itu, yang gasnya keluar, bubble pop itu, dan kita pecahkan. Gitu. Makanya biasa orang-orang malah dapat satisfaction, misalnya iya kayak lagi kan kretek-kretek malah. Nah yang bahaya itu kalau nggak bunyi tapi dipaksa. Dipaksa bunyi, kan itu takutnya malah mencederai otot sekitar, tendon sekitar, ligamen sekitar, karena adanya paksaan. Tapi kalau cuma bunyi gitu doang, enggak sih. Karena orang memaksa itu karena nggak tahu ya, ini secara psikisnya aja, karena orang merasa kayak addicted dong, kayak ada adiksi. Satisfying ya, pas dengar bunyinya gitu, kayak lega ya, itu cairan itu dikeluarin. Jadi ngelumasin lagi, jadi dia keluar kayak balon gitu, terus kita krek gitu, pecahkan balonnya. Nah itu ngelumasin cairannya lagi, itu fenomena tribonukleasi bilangnya. Oke, jadi tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Kecuali ada keluhan yang lainnya, nyeri dan lain sebagainya, dan itu berkepanjangan, harus dipisahkan ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat. Sendi bahu yang sehat katanya bisa digunakan 360 derajat, ini maksudnya gini ya dok ya? Ya, 300, itu salah satu indikatornya kah atau gimana? Ya, ya kita kan taunya sendi bahu itu bedanya dengan sendi panggul misalkan. Kalau sendi bahu itu kita istilahnya kita bilangnya ball and socket joint. Kalau Mas Raden mungkin ya, kalau saya sih tidak ya, bermain golf ya. Kalau bermain golf persis seperti itu sendi bahu kita. Bolanya gede, cupnya di bawahnya kecil. Begitulah sendi bahu kita. Nah, semua sendi itu, atau ya kalau di bahu kan karena cupnya itu kecil, dia lebih bebas kan, si bolanya kan lebih gede kan, lebih gede. Nah dia bisa lebih bergerak 360 derajat dibandingkan yang mungkin dipanggul. Bisa nggak lihat kaki muter? Kalau bisa kita juga kaget ya gitu. Nah mungkin itu bedanya. Jadi karena dia ball and socket joint, jadi kecil dia. Nah tapi karena seperti bola golf ini, misalkan ada patah dikit aja pada si pemegang bolanya ini, mangkoknya ibaratnya, itu gampang sekali bolanya gelinding keluar kan. Jadi terjadi dislokasi. Itu yang sering terjadi. Misalkan ada patah sedikit di mangkoknya, itu instability, dia gampang keluar. Ya tetap harus segitu, mangkoknya harus segitu bolanya. Baru dia bisa gerakan 360. Oke ya. Jadi kondisinya memang seperti itu ya. Kayak bola golf. Kayak bola golf ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Fungsi sendi bahu kanan katanya sering lebih kuat dari kiri. Nggak ngerti ya ini, karena mungkin
kebanyakan dari kita itu kan kadal ya, bukan kidal ya. Kalau kidal kan kiri dari lahir, kalau kadal kan kanan dari lahir gitu ya. Sehingga kita sering berasumsi bahwa yang kanan itu pasti akan lebih kuat daripada yang kiri. Betul seperti itu atau enggak, Dok? Ya, saya cenderung setuju sih dengan ini. Karena benar kata Mas Raden, dominasi ya. Saya sering juga nanya ke pasien, selalu setiap saya menanyakan, kan biasa kita berbicara dari keluhan lah, apalah. Pasti pertanyaan terakhir saya, tangan dominanmu apa? Iya. Kamu kadal? Enggak, Dok. Kayak untungnya dia nggak marah ya kalau saya bilang kadal. Ternyata pas saya bilang kadal kan kanan dari lahir, kidal kiri dari lahir. Nah, rata-rata emang dominasi kita memang tangan kanan. Otomatis kita akan lebih banyak menggerakkan tangan kanan kita. Berarti kan yang lebih tergerakin dan semua otot-ototnya kan akan lebih bagus dibanding yang kita kiri. Contoh kayak kita mungkin kayak balik ke awal gym. Pasti ada tuh di saat kita bench press atau apa, kok kayak kanan lebih bisa nih daripada kiri kok kayaknya harus diseimbangin dulu kan ya, mungkin itu karena kebiasaan dominasi tangan kita. Jadi muscles kita di sisi kanan atau soft tissue jaringan-jaringan lunak sekitar lebih adapt dengan kita punya gerakan-gerakan dan kayak dipakai terus kan, seperti itu. Berarti indikasinya kalau dia kidal, otomatis akan lebih kuat kirinya? Iya. Oh, menyesuaikan dengan habitnya ya? Yes, menyesuaikan dengan habit. Karena itu yang kita pakai terus kan. Gitu. Saya pun ngerasa saya kiri pasti akan lebih lemah daripada saya kanan. Contoh misalkan ketika kita melakukan tindakan operasi, saya suruh muter screwdriver tangan kanan dengan tangan kiri itu beda pasti. Betul. Beda, lebih gampang yang kanan. Gitu. Karena dominannya saya kadal, bukan buaya untungnya. Kadal. Sama-sama kadal kita. Ya, untung yang penting bukan buaya. Iya, Dok. Oke, thank you, Dok. Sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomong frozen shoulder ya di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar frozen shoulder. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Akash M. Biomed, SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, subspesialis tangan, lengan, dan bedah mikrokonsultan dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta. Oke, Dok, frozen shoulder. Ini satu istilah yang mungkin belakangan sering kita dengar ya, apalagi mungkin ada beberapa, ini kan banyak nih sekarang olahraga-olahraga Padeliawan dan Padeliawati, nggak ngerti nih karena FOMO akhirnya mereka tanpa warming up dan lain sebagainya gitu ya, atau mungkin orang yang weightlifting dan lain sebagainya gitu ya. Frozen shoulder ini sebenarnya kondisi medis yang seperti apa sih, Dok? Oke, jadi frozen shoulder itu pada umumnya sering sekali kita jumpai pada bahu. Oke, pada bahu. Banyak tuh terminologinya sebetulnya. Ada yang bilang frozen shoulder, kaku sendi, atau mungkin bahasa medisnya adhesive capsulitis. Nah, dari bahasa medisnya itu adhesive capsulitis. Capsulitis itu kapsul. Nah, biasanya berarti frozen shoulder itu suatu kondisi di mana kapsul dari sendi bahu kita, dari glenohumeral joint kita mengalami kelainan. Misalkan kapsulnya itu karena suatu peradangan yang kronis lama itu menyebabkan kapsulnya jadi kayak lengket, habis itu agak mengkerut, agak tight. Nah, itu yang terjadi pada frozen shoulder itu sendiri. Jadi pada dasarnya tulang sendi kita itu kayak bongkolnya itu tidak cuma tulang doang. Ya pasti kan akan dilapisi oleh suatu selaput pembungkus. Nah, itu yang kita sebut kapsulnya. Nah, selaput pembungkusnya itulah yang mengalami kelainan. Jadi biasanya terjadi karena adanya peradangan kronis dan beberapa hal yang lain. Dia yaitu tebel, lengket, agak membesar. Nah, terus kayak mengkerut gitu loh. Jadi kayak tight banget gitu loh di sininya. Nah, sedangkan harusnya kan dia agak longgar. Dengan dia longgar kan bahu kita bisa muter. Nah, kalau bayangin kalau agak tight dia ke sini, aduh nggak bisa.
ke belakang nggak bisa, ke samping nggak bisa karena tight banget itu. Jadi kapsulnya yang bermasalah. Oke. Ibarat kata kalau kita kayak analogikan, mungkin kayak engsel pintu gitu ya. Jadi kan dia ada sedikit loose-nya supaya dia bisa mobile gitu ya. Betul. Nah, masalahnya itu sekarang selaput pembungkusnya ini ada trouble nih. Ya, ada problem nih. Sehingga akhirnya untuk pergerakannya dia ada masalah. Betul. Nah, yang menyebabkan masalah ini apa sih? Misalnya tadi kan, ada sesuatu yang bikin dia tight gitu ya, jadi kencang banget gitu ya, atau dia ada peradangan. Nah, berarti kan ada satu anomali yang terjadi di tubuh orang ini gitu. Nah, itu biasanya penyebabnya apa, Dok? Ya, jadi kalau frozen shoulder sendiri itu sebab pastinya mungkin tidak terlalu ada ya, Mas ya. Maksudnya pasti ini di dunia kedokteran kan jarang ya ada yang seperti itu. Oke, ada nih pasien dengan frozen shoulder. Nah, kita telusuri nih apa aja. Misalkan ada riwayat cedera sebelumnya, itu bisa. Misalkan ada prolonged immobilization. Yang kita tahu pada umumnya, pada normalnya sendi itu harus bergerak. Nah, sedangkan ini mungkin si pasien ini mengalami suatu kondisi yang dimana dia harus imobilisasi yang lama. Otomatis bisa tuh nyebabin ke frozen shoulder. Atau kita bicara yang paling sering, bahkan orang awam pun udah mulai tahu, diabetes. Diabetes lagi ya? Ya, atau penyakit-penyakit metabolik yang lain. Itu juga bisa menyebabkan ada suatu proses biokimiawi yang di dalam untuk peradangannya, proses glikasinya, sehingga menyebabkan si selaput atau kapsulnya itu menjadi lebih tight, lebih mengkerut, lebih tebal gitu. Nah, itu juga bisa. Nah, biasanya begitu pasien datang kita harus cari tahu dulu itu apa sih hubungannya kemana nih dia nih? Apakah dia sebelumnya ada cedera, terus dia nggak bisa gerakin banyak dan akhirnya kapsulnya lengket, jadinya jadi mengkerut, lengket, tebel, atau dia memang sebelumnya memang punya penyakit metabolik dan jadi nyebabin seperti itu. Jadi kita harus cari tahu dulu problem main cause-nya tuh apa gitu. Oke. Semisal kalau kayak lagi-lagi kita mikirnya kalau jadi lengket nih, Dok, ibarat kata kayak tadi beberapa penyakit yang memang dia imobilisasi ya, dia benar-benar harus bed rest dan tanpa menggerakkan, berarti sepenting itu ya kita menggerakkan sendi kita supaya tetap ada pergerakan dan supaya nggak lengket, kaku gitu. Betul. Pada dasarnya seperti saya bilang, kita ikutin kodrat kita yang sudah diberikan sama Tuhan aja. Sendi dibuat untuk bergerak. Makanya kenapa pada kasus-kasus misalkan cedera bahu, cedera pergelangan tangan, nah kita harus cepet-cepetan sama waktu nih. Oh, kamu boleh nih di segini momen kamu aman, kamu imobilisasi, tapi setelah itu kamu latihan ya. Karena kalau kita tunda lebih lama, yang ada apa? Kaku. Dan itu udah susah, sekelilingnya lengket, kebentuk jaringan parut, lengket, mengkerut. Jadi lebih susah lagi sendinya gerak. Memang lebih baik digerakkan. Makanya saya setuju tuh kayak kadang-kadang ada yang lansia, mungkin ada senam, ada apa itu kan. Jadi dia orang bergerak, memaksa walaupun tidak high impact, kita ikut yang low impact aja. Itu dia paling nggak sendinya bergerak. Gitu loh. Memang harus digerakkan. Yang penting gerak dulu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar frozen shoulder. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Akash M. Biomed SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, subspesialis tangan, lengan, dan bedah mikrokonsultan dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta. Oke, Dok. Tadi menarik ya, kalau kita berbicara tadi ada salah satu penyakit yang gimana ya, sorry to say-nya tuh banyak, prevalensinya tuh lumayan banyak nih belakangan ini. Dan tidak hanya menyerang yang selama ini selalu dikaitkan dengan penyakit ini, yaitu orang-orang yang aging. Maksudnya orang-orang dewasa produktif juga sudah banyak mengalami sindrom metabolik, which is adalah diabetes gitu ya. Nah, diabetes ini kan satu
apa ya, fenomenanya sekarang banyak ditemukan. Nah, ternyata kok bisa ngaruh ya ke frozen shoulder, maksudnya sendi di bahu gitu. Itu gara-gara apa dok? Maksudnya kayak apakah gara-gara gula darah yang tidak terkontrol atau memang semua pasien diabetes dari yang terkontrol atau tidak terkontrol gula darahnya juga ada risiko ke situ? Untuk gimana? Jadi ya menurut sepengetahuan saya, waktu terjadi diabetes itu ada namanya proses glikasi. Mungkin saya tidak menjelaskan detail secara biokimia karena bahasanya mungkin agak lebih ribet. Nah itu proses glikasi itulah yang menyebabkan frozen shoulder ini. Nah apakah semua penyakit diabetes ada kok saya temukan orang diabetes tapi tidak frozen shoulder? Memang tidak selalu. Jadi kalau prevalensinya mungkin 1:5 lah. Gitu loh. Jadi mungkin ya sebanyak itu yang bisa terkena 5 kali lebih bisa terkena dibanding yang non, tapi bisa juga nggak semua diabetes juga kena. Jadi ya makanya pentingnya yaitu selalu kita jangan lupa tanyakan setiap ada problem bahu, tanyakan dulu dia ada masalah metabolik atau enggak. Jadi dari awal kita sudah bisa mencurigai, oh jangan-jangan ini nih, jangan-jangan ini nih. Dengan kita melakukan anamnesa tanya jawab yang lengkap, setidaknya kita udah 30, 40 sampai 50% udah terbayang nih, oh ini kita apa sih ini gitu loh. Dan nanti baru kita lanjutkan ke pemeriksaan penunjang apa sih yang dibutuhkan gitu. Jadi biasanya karena fenomena proses glikasi itu dia nyebabin yang harusnya sendi itu longgar, dia nyebabin sendi itu jadi lebih mengkerut. Gitu loh. Itu yang nyebabin kenapa kok orang DM lebih rentan nih terkena nih gitu loh. Oke. Jadi paham ya buat Anda yang punya riwayat DM di rumah, Anda harus berhati-hati. Sama ini dok, selain gara-gara masalah medis gitu ya, kan mungkin ada beberapa tadi sudah sempat saya singgung juga di awal, orang-orang beraktivitas kan memang kita diwajibkan untuk ada aktivitas atau latihan fisik, salah satunya adalah olahraga. Nah masalahnya itu sekarang banyak nih olahraga-olahraga yang mungkin ya tadi ya sempat kita bahas juga FOMO olahraga sih bagus gitu ya, tapi kan ada beberapa olahraga yang lebih relate ke bahu seperti mungkin yang sekarang lagi hype padel dan lain sebagainya. Apakah sesimpel orang tidak warming up, orang tidak pemanasan dulu gitu ya, terus kemudian main, kan bisa jadi kayak overuse gitu ya. Nah itu bisa nggak hal-hal yang kayak gitu, nggak hanya padel sih, maksudnya beberapa aktivitas fisik yang lain entah olahraga maupun non olahraga, misal mereka punya pekerjaan yang harus angkat berat gitu ya, beban yang sangat berat, itu bisa nggak at the end of the day-nya juga bisa mengalami frozen shoulder? Ya, sebetulnya kalau menurut literatur jumlah atau kategori umur yang paling sering terkena itu ya 40 sampai 60 tahun. Di atas 60 tahun gitu. 40 ya bare minimumnya lah 40 sampai di atas 60 tahun. Tapi ya betul kata Mas Raden, sekarang nggak menutup kemungkinan anak umur 37, 35 bisa aja sudah terkena sindrom metabolik. Nah itulah yang bikin ya karena lifestyle ini kan sebenarnya yang makin memperburuk ya. Ditambah lagi ya betul olahraga itu apakah bisa nyebabin mengarahnya ke sana? Bisa aja. Misalkan apalagi yang kita menggunakan raket ya, yang banyak menggunakan bahu itu kan tenis, kemudian padel, kemudian badminton gitu. Nah makanya selalu ingat sebelum melakukan olahraga itu betul warming up yang benar. Ada lagi kuasai teknik yang benar, jangan cuman FOMO. Mungkin sebelum kita mau main kita pelajari dulu, atau mungkin yang sekarang banyak dilakukan orang-orang coaching dulu. Ya kan, coaching dulu. Ya itu sebenarnya bukan untuk kelihatan gaya-gayaan, tapi itu benar menurut saya. Kamu belum pernah masuk ke field olahraga ini, kamu coaching dulu gitu loh, tahu teknik mukul yang benar, tahu bahkan sampai kadang-kadang pemilihan raket lah, pemilihan sepatu lah, itu berperan penting banget. Terus timing mainnya lah, di saat ya biasa kita kalau lagi seneng nih, oh enak ya padel, pas lihat di smartwatch, wah sekali main padel lumayan nih 500 kalori nih kebuang nih gitu. Tapi akhirnya main setiap hari. Nah itu kan resiko terjadinya
overuse. Overuse nanti berujungnya kemana? Peradangan atau tendinitis, atau mungkin ya ini kapsulitis, balik lagi gitu loh. Nah, itu semua bisa nyebabin. Makanya selalu perhatikan warming up, cooling down, kemudian warming up-nya yang jenis gimana nih, yang statika atau yang dynamic. Biasanya kalau kita bermain olahraga-olahraga yang high impact seperti raket, padel, dan lain-lain, itu disarankan lebih yang dynamic exercise dibanding yang cuma stretching diem gitu dong, tapi yang gerak-gerak kayak ada lungesnya dikit, apanya dikit, itu dynamic. Kemudian pemilihan raket, pemilihan sepatu, itu dipilih dulu yang benar. Dan satu, jangan FOMO untuk main berapa lamanya. Ya, kita kan hanya, mungkin kalau saya selalu berpendapat, bahkan diri saya sendiri, kita tuh hanya recreational atlet, ya atlet rekreasional lah, bukan yang kita mencari uang dari situ jadi atlet gitu. Kita ya diajak teman atau mungkin buat mingle atau apa ya, mungkin seminggu 2-3 kali. I think it's enough. Sisanya ada waktu untuk istirahat dan lain-lain gitu. Oke. Even kayak atlet pun mereka juga punya coach, betul, ya Dok ya, untuk melakukan itu. Mesti kita yang non atlet nggak pakai coach gitu coach, ya. Harus tahu teknik. Betul. Oke Dok, dengan beberapa faktor risiko tadi yang disebutkan, kan apakah frozen shoulder itu gini, kan ada beberapa hal dalam penyakit itu yang sifatnya akut atau kronis gitu ya Dok. Nah kalau untuk kayak frozen shoulder ini, dari gejalanya sendiri gitu ya, itu apakah langsung kerasa atau dia tuh kayak, oh bertahap nih progresivitasnya memperburukannya itu akan kerasa nanti setelah beberapa lama setelah ada keluhan gitu atau gimana? Jadi pada dasarnya frozen shoulder itu biasanya dia tuh mengkategorikan gejala klinisnya jadi 3 kategori. Jadi kategori awalnya itu fase frozen. Jadi di mana di saat kategori itu yang dominan terjadi adalah nyeri. Nyeri. Okay. Jadi awal-awal nih di 6 minggu awal sampai ya mungkin 3 bulan, 4 bulan itu nyeri dia yang dia rasain. Nyerinya makin lama makin intens, kayak nyeri tajam. Nyeri tajam, bahkan ada beberapa real testimony sampai bahkan tidur di posisi yang dia sakit, dia miring ke tindih itu sakit. Malam-malam kebangun atau tidurnya jadi terganggu. Itu fase frozen. Nah, setelah fase frozen dia akan muncul fase freezing. Freezing itu di mana si nyerinya yang sifatnya tajam lama-kelamaan berkurang nyerinya dengan sendirinya. Memang ini progres penyakitnya frozen shoulder, cycle-nya lah. Jadi dia berkurang. Nah, tapi yang dominan jadinya apa? Kakunya. Jadi biasa di bulan-bulan ketiga, keempat sampai seterusnya itu bisa terjadi sampai 9 bulan atau bahkan sampai lebih dari 1 tahun itu bisa terjadi fase frozen ini. Jadi problem utamanya nyeri tajamnya berubah jadi nyeri tumpul, jadi pasien lebih bisa mentolerir rasa nyerinya, tapi terjadi kekakuan. Kekakuan, kok gerak ke samping nggak bisa maksimal ya. Kayak tadi kita bahas 360 derajat kan. Nah berarti gerak ke samping kok nggak maksimal ya. Gerak ke depan kok nggak maksimal ya. Ke belakang kok nggak maksimal ya. Gerakan muter begini kok nggak maksimal ya. Ke sini kok nggak maksimal ya. Kok nggak bisa full gitu loh. Nah itu mungkin sudah masuk ke fase freezing stage. Nanti di 9 bulan sampai ke atas, misalkan 1 tahun membaik atau 2 tahun membaik, itu masuk fase thawing. Thawing kayak ibaratnya es nih, es batu, kita taruh di luar, thawing kan, jadi kan cair kan. Nah itulah kayak gitu. Jadi nanti masuk fase yang dimana berangsur-angsur nyerinya membaik, si gerakannya juga jadi lebih membaik, kekakuannya jadi lebih berkurang. Nah tapi pentingnya walaupun kita tahu, oh ini, oh ternyata bisa sembuh sendiri dok, memang betul, tapi kan harus dipantau atau harus dibantu dengan mungkin terapi-terapi yang dokter anjurkan gitu loh. Tapi fasenya biasanya itu. Oke, frozen, freezing, dan thawing. Ya, thawing. Nah masalahnya adalah apakah setelah frozen, freezing itu bisa otomatis thawing, karena maksudnya apakah akan sendirinya atau tetap dibantu untuk pengobatan? Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati.
Karena masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar frozen shoulder. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Akas M. Biomed SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, subspesialis tangan, lengan, dan bedah mikrokonsultan dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta. Oke dok, tadi disebutkan ada frozen, freezing, dan juga thawing. Nah, masalahnya itu kalau frozen sama freezing tadi kita sudah paham gitu ya, itu kan siklusnya seperti itu. Nah, kalau untuk masalah dia mencairnya tadi itu kan, itu secara alami, secara natural dia akan terjadi atau tetap dong harus ada bantuan medis dengan dokter, ada treatment ini dan lain sebagainya? Ya, kalau sebenarnya ini memang cycle yang memang sudah ada di frozen shoulder, jadi pada dasarnya akan membaik sih. Tapi seringkali kita butuh bantuan. Contoh misalkan yang paling efektif, apa yang kita bisa lakukan untuk pasien. Misalkan di fase frozen tadi. Di fase frozen tadi yang bisa kita lakukan, dia datang pasti dengan keluhan utamanya kan sakit banget. Sakit banget, tidur nggak enak, apa nggak enak. Berarti yang bisa kita bantu mungkin kita berikan medikasi. Medikamentosa seperti obat-obatan anti radang, kemudian yang bisa mengurangi intensitas nyerinya itu sehingga pasien dapat lebih quality of life-nya lebih baik gitu. Nah, atau mungkin secara medikamentosa udah masih nggak enak, mungkin kita bisa bantu berikan penyuntikan ke dalam cairan ke dalam sendi bahunya itu sendiri. Nah, setelah itu masuk ke fase mungkin nyerinya lama-lama berangsur-angsur membaik akan masuk ke fase yang kaku kan, yang freezing kan. Nah, yang kita bisa intervensi di situ adalah kita lakukan fisioterapi. Ini yang menurut saya sangat amat membantu. Gitu. Seringkali ini mungkin correct me if I'm wrong, but pasien datang ke saya tuh seringkali saya pasti akan coba deh fisioterapi dulu deh gitu loh. Berapa lama dok ya? Coba dulu 1-2 bulan sampai 3 bulan dulu, nanti evaluasi, nanti kalau emang membaik lanjut gitu. Dan rata-rata membaik walaupun tidak langsung ya Mas Raden ya. Maksudnya ini kan fisioterapi kita kayak cuman memberikan bantuan secara alamiah. Mungkin dengan beberapa adalah di fisioterapi, mungkin kalau Mas Raden pernah fisio ada modalitas-modalitasnya lah, kayak di laser lah, di diatermi lah, atau di TENS lah, itu tuh ada modalitas-modalitasnya yang nanti dibahas oleh dokter rehab mediknya atau apa, kemudian dilatih gerakan kan. Balik lagi penanganan awal, sendinya kaku, yang kita harus latih gerakin sendinya kan. Nah, semakin itu lama-lama berangsur lebih membaik, walaupun datang biasanya kemarin ngangkat samping sakit, sekarang ngangkat samping, dok udah lebih lancar nih dok, gitu loh. Tapi saya kok muter masih sakit ya dok. Nah, itu kan jalanin lagi visionya. Jadi modalitas biasa beberapa modalitas itu yang kita bisa bantu untuk ya buat membantu pasien biar quality of life-nya lebih enak. Oke. Karena meskipun akan cycle-nya akan bisa recover sendiri, tapi mungkin ada orang-orang yang quality of life-nya terganggu dan intoleransi mungkin beda-beda ya dok. Betul. Oke dok, tapi kayak saya udah nggak tahan ya. Ada modalitas tertentu untuk membantu ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan dari Ibu Amira. Dok, saya udah didiagnosis frozen shoulder dan sekarang masih fisioterapi nih Bu Amira ya. Namun kadang nyeri bahu tuh masih sering kambuh nih dok. Apakah fisioterapi memang butuh waktu lama untuk hasilnya bisa kerasa? Dan apa yang bisa saya lakukan di rumah buat mempercepat pemulihan? Nah, baru aja kita ngomong masalah rehab medik. Nah, gimana nih? Jadi gini, sebenarnya Ibu Amira ini sudah betul, sudah di jalan yang betul. Tapi yang Ibu harus ingetin maksudnya saya selalu ingatkan ke pasien saya, fisioterapi ini ibaratnya, ini menurut pemikiran saya, kayak kita mau sampai ke tempat tujuan tapi pakai jalan biasa. Ada jalan tol, ada jalan biasa kan. Jalan biasa biasanya akan lebih lama. Tapi lebih aman nggak dibanding tol nih yang kontainer semua?
Lebih aman nggak? Lebih aman. Nah, jadi fisioterapi itu gitu, slow but sure. Slow but sure. Tapi, nah dilihat dulu intensitas fisionya berapa kali. Idealnya kan 2-3 kali dalam seminggu dengan berjarak. Misalkan jangan juga kalau menurut saya fisio Senin, Selasa, Rebo. Dijarakin dulu Senin, Rebo, Jumat atau Selasa, Kamis, Sabtu. Nah, di sela-sela itu masih ada 4 hari loh di rumah. Nah, lakukanlah apa yang bisa dilakukan untuk mempercepat stretching, olahraga mungkin seperti yang ngandelin stretching yang lagi FOMO juga orang-orang apa coba Pilates, ya itu juga bisa berenang, itu kan tanpa ngelawan gravitasi kita, bukan dalam artian berenang harus balapan sama waktu atau apa enggak, digerakin aja bahunya, itu lumayan untuk membantu penyembuhannya biar lebih cepat. Nah, gitu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Amira. Memang semuanya berproses ya, harus dinikmati sembari 4 hari di rumahnya, diimbangi dengan ya, olahraga-olahraga tipis gitu ya, supaya prosesnya lebih cepat. Oke, terima kasih sudah menghubungi kami dan semoga sehat selalu. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sakti. Baik, masih bersama kami di Bincang Sakti dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar frozen shoulder. Masih bersama dengan Dr. Akas M. Biomed, SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, subspesialis tangan, lengan, dan bedah mikrokonsultan dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta. Oke, dok. Sekarang kan tadi sudah disampaikan bahwa ini cycle-nya seperti itu. Dengan bahasan bahwa nunggu cycle-nya selesai sih tapi kan mungkin pattern tolerance akan berbeda-beda gitu ya. Nah, sembari perjalanan itu mungkin ada yang bisa pilih nih, entah dengan fisioterapi dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kita harus berbicara relate dengan kehidupan sehari-hari ya, Dok ya. Banyak yang akhirnya tadi Dokter Aka juga sering mention, jangan kita sering self diagnose sendiri gitu ya. Datang-datang udah saya frozen shoulder, atau lebih parahnya lagi adalah nggak datang ke dokter, mereka tangani sendiri dengan cara apa, Dok? Yang sering banget ada relate di masyarakat kita adalah diurut, Dok. Nah, kalau case-nya beneran ini frozen shoulder, ini sebagai edukasi masyarakat ya, Dok ya. Dan mereka menganggap kayak, ini mah kayaknya pakai minyak panas aja terus diurut. Ada sesuatu yang harus dijelaskan nggak, Dok? Kenapa akhirnya urut itu bahaya atau enggak gitu? Ya, kalau saya sih tidak merekomendasikan ya, maksudnya urut itu, walaupun ya kenyataannya banyak lah. Itu suatu fenomena yang kita nggak bisa pungkiri selalu ada, selalu ada. Nggak usah frozen shoulder, patah yang jelas-jelas patah aja pasti milihnya ke yang udah kelihatan orang pinter, orang pinter. Jadi itu nggak bisa kita pungkiri. Tapi gini, yang harus diketahui gini, di saat dia mulai terkena frozen shoulder, balik lagi ke fase frozen, berarti kan secara logika itu lagi radang-radangnya nih, radang-radangnya. Terus diurut dengan tekanan-tekanan yang berlebihan kan. Urut itu kan nggak ada urut gini-gini. Iya, itu ngelus, ya, bukan ngurut gitu. Jadi diberikan penekanan-penekanan lagi, apa nggak mungkin dia malah makin radang? Bisa kan, gitu loh. Dan yang ditakutin lagi, misalkan dia melakukan gerakan-gerakan urut itu yang seperti dipaksakan. Kita jangan lupa, otot bahu, frozen shoulder memang keluhannya di pembungkusnya. Tapi di bahu kita yang salah satu yang sangat penting menurut saya adalah otot rotator cuff. Gitu. Otot rotator cuff ada 4 otot yang berperan penting untuk menjaga stabilitas si bahu yang sifatnya dinamis. Nah, takutnya sembarang urut dengan teknik yang mungkin saya kurang paham ya, maksudnya dipaksakan atau apa, bisa aja bukannya malah makin sembuh, malah mencederai yang lainnya lagi nih. Jadi bukan beres, malah misalkan dipaksain malah robekan otot rotator cuff. Itu malah lebih resikonya lebih tinggi lagi. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak menyarankan. Toh apa sih yang biasa ditakuti sama pasien? Balik lagi, pasien kan selalu berpikirnya gini loh, gue males ke ortopedi, ini gue disuruh operasi. Iya, akhirnya begitu. Pasti itu. Pasti. Tapi
apakah iya disuruh operasi? Saya dari tadi jawabnya pertama apa yang saya ngomong? Fisioterapi kan? Iya, betul. Operasi iya, ada tempat tapi itu last Last option. Setelah kita sudah menjalani semua prosesi ini dan ternyata tidak membaik, baru kita akan pikirkan, oh ya mungkin this is the last option. Tapi kan waktu awal nggak melulu operasi. Banyak kok yang datang dengan fisioterapi doang, nggak disakitin loh ibaratnya. Kan kalau urut disakitin ya, disakitin terus kita bayar lagi. Nah kalau kayak fisioterapi kan nggak disakitin, dia berproses secara natural, badan kita juga healing juga gitu. Nah menurut saya masih banyak yang bisa dilakukan tanpa harus melakukan urut itu dan nggak harus operasi dan hasilnya bagus gitu loh. Dan udah ibaratnya dipantau langsung oleh dokternya juga kan. Oke. Apalagi kalau mungkin kendalanya itu takut operasi, satu sama kedua paling sering kendala apa? Biaya kan. Sekarang kesehatan di Indonesia sudah segitu terjaminnya kok. Pasien bisa daftar memang kalau memang memiliki keterbatasan biaya bisa dengan BPJS dan lain-lain. Itu semua di cover, nggak keluar duit sama sekali gitu. Ke tukang urut keluar duit. Nggak bisa pakai BPJS ya dok ya? Keluar duitnya seikhlasnya. Seikhlas. Nah, kan nggak tahu tuh berapa ikhlasnya. Maksud saya, kenapa nggak dilakukan ini lebih simple gitu dan nggak diapa-apain, nggak bikin makin menyebabkan gejala-gejala atau gangguan yang lain gitu loh. Sayang banget menurut saya. Oke. Jadi kalau bisa harus datang ke tempat yang tepat ya dok ya. Tapi kalau semisal pun kayak orang mengalami frozen shoulder nih dok ya, ketika sudah sembuh dia ada risiko bisa terjadi lagi nggak sih dok? Bisa. Balik lagi kan ini semua kan kita selalu ngomong terjadinya peradangan. Nah asal muasal yang paling sering kan selain itu semua kan ada overuse syndrome ini gitu loh. Bisa aja. Tapi mungkin setelah mungkin pasien kalau udah datang pertama sudah tahu frozen shoulder, dia sudah melewati fase itu, dia pasti akan lebih aware. Oh betul. Ya kan, pasti akan lebih aware, pasti akan lebih, oh saya tahu nih kemarin saya begini, saya jadinya kayak begini, saya harus preventnya gimana nih gitu. Jadi makin lama kan dia makin akan lakukan mungkin lebih dirutinkan, mungkin oke nggak fisioterapi secara ke profesional, tapi dia bisa stretching di rumah, ngelakuin hal yang dia senang, misalkan kayak berenang, itu kan semua membantu banget olahraga-olahraga itu. Ya mungkin lebih kayak yoga atau lebih kayak pilates, postur. Terus mungkin kalau untuk yang lansia lebih bisa ngikutin senam gitu kan. Itu kan gerakannya digerakin gitu, jadi boleh sebetulnya. Ya, jadi kalau memang sudah ada faktor risiko dan Anda semisal mengalami frozen shoulder, Anda sudah tahu harus ngapain ya. Ke dokter Akas saja. Boleh. Gitu Dengan ya. senang hati dibantu. Dengan senang hati ya. Oke, terima kasih dok. Sebenarnya banyak pertanyaan kita tapi waktu nggak cukup. Next time kita harus ngobrol lagi ya dok ya. Thank you dok. Saya terus salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Premier Jatinegara. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Akas. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat jaga kesehatan shoulder Anda supaya nggak mengalami frozen shoulder. Sampai jumpa.